Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Scorpio, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu bersama dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana sih gambaran relationship kalian untuk di saat ini. Namun seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba untuk Mari sampaikan di sini ya. Baiklah Scorpio, langsung saja nih kita mulai. Ini dia, ada energi dari berikutnya. Oke, di sana ya Scorpio. Kemudian waduh, kemudian ada di situ ya, kemudian ada di sini, dan kemudian ada di sini. Kemudian ada di sini, dan berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini, dan berikutnya ada di sini. Wow. Jadi begini kalau Mari lihat ya. Jadi kayaknya kehadiran seseorang ini dalam hidupnya kamu bisa aja kayak bikin kamunya itu tuh jadi kacau gitu ya. Jadi kacau. Jadi kayak kelihatan gini. Kamu bisa jadi kayak serba salah begitu loh ya. Serba salah menghadapi si dia gitu loh. Dibilang dia nggak tulus sama kamu, kelihatan ada usaha dan upayanya dia gitu ya. Dan kamu juga kan pandai ya ngebaca seseorang gitu. Namanya kalau orang Scorpio ya kan. Jadi kayak kalau untuk ketulusan, kamu tahu dia ini tuh sebenarnya tulus sama kamu gitu ya. Tetapi kemudian memang ada isu ya, ada isu di dalam relationship-nya kalian. Misalnya isunya adalah apa? Jarak gitu ya. Kemudian isunya apa kira-kira ya? Itu tuh bisa aja kayak kamunya ternyata bersama dengan seseorang yang ternyata sudah punya suami, sudah punya istri gitu loh ya, di sana. Makanya kamu jadinya kayak serba salah gitu. Karena kalau kamu LDRan, bisa-bisa kamu kayak ngerasa susah gitu loh. Susah kamu menjalani hubungan yang LDRan ini gitu ya. Senyaman-nyamannya kamu ya tentu saja kamu ingin kalau orangnya jangan jauh-jauh banget dari kamu. Jadi ibaratnya kayak masih bisa dengan leluasa untuk kamu akses. Masih bisa dengan leluasa ada interaksi secara langsung, bukan hanya via telepon-teleponan, chatting-chattingan, video call doang gitu ya, surat-suratan ya, email-emailan gitu ya. Nah, maunya kamu ya kayak kalau dia ada, jadi kayak semacam rasa amannya yang kamu rasakan dalam relationship kalian bisa sering untuk kamu miliki gitu ya. Jadi kayak kamu bisa tanda petik lebih puas ya mengekspresikan cintanya kamu, dia juga bisa dengan leluasa mengekspresikan cintanya dia sama kamu gitu ya. Nah, terlebih-lebih kalau LDR-nya kalian, kamu belum pernah ketemu sama sekali dengan dia gitu ya. Nggak peduli kalian sudah berapa lama nih komunikasinya gitu ya, dengan cara apapun itu bentuknya ya. Tapi ianya belum ketemu ya, belum tahu apakah memang benar nih fotonya dia sesuai dengan wujud aslinya dia, apakah hanya modal filter doang kan kayak gitu ya. Apalagi ini dengan kecanggihan uh, ini ya, kecanggihan IT kayak seperti itu kan. Apa sih? Kecanggihan iyalah ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kayak rasa was-was di dalam dirinya kamu itu tuh tidak bisa kamu bendung gitu loh, tidak bisa di sana ya. Nah kemudian ketika ada masa-masanya juga gitu ya, ketika pas lagi asik-asiknya tiba-tibanya kamu kayak nganggep dianya ngilang gitu ya, kamu nganggep dia ngilang, boleh di situ tuh terputus komunikasi kalian sampai bikin kamu itu tuh resah, gelisah gitu ya, kemana dia gitu ya. Jadi kan tentu kan selayaknya itu tuh kalau kita dalam sebuah relationship kan inginnya pasangan itu tuh bisa diakses. Jangan pakai acara ngilang. Gitu loh. Karena kalau ngilang dia ini tuh repot, kecarian. Kamunya itu tuh kecarian, mana dia? Kan seperti itu ya. Kalau udah resah dan gelisah, banyak tuh nanti pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran jelek yang mengarahkan kepada kemungkinan kamu patah hati. Apakah dia sedang happy-happy dengan cowok-cowok di sana?
gitu ya. Apakah dia sedang bergumul mesra dengan cewek-cewek di sana, gitu ya kan? Apakah dia hanya ngerjain kamu doang dan sebagainya, gitu loh. Nah, di sana ya. Jadi jadi kayak ada tantangan yang cukup besar yang kamu rasakan di sini, gitu loh. Nah, beberapa mungkin sikap lakunya dia seperti ini tuh, ini beberapa ya, tidak semua. Jangan-jangan kayak mirip-mirip nih sama mantan yayangnya kamu yang brengsek ya, yang meninggalkan kamu gitu ya, yang mengecewakan kamu. Jadi walaupun ini adalah dua orang yang berbeda, tapi berangkat kamu dari pengalaman kamu pernah dikacangin gitu ya, sebab karena ngilang-ngilangan, sebab karena kayak kadang-kadang orangnya nggak jelas gitu ya. Nah, jadi kamu nggak mau lagi ngulangin peristiwa yang serupa sama, nggak mau kamu terjerembab lagi kamu dalam lubang yang sama, gitu ya. Jadi kayak nggak bisa di sini tuh kamu santai, easy going aja, kamu nggak bisa, cemas kamu, was-was kamunya di situ. Dan yang iyanya was-was dan cemasnya kamu ini tuh kayak nggak berdaya pula untuk kamu lampaui, gitu ya. Sempet kamu nggak berdaya untuk melampauinya, larut kamu gitu, larut kamu kepada kecemasan itu gitu loh ya, larut kamu pada keresahan itu gitu. Karena kalau boleh memilih ya kamu pengen dong ya sebenarnya jika bisa bersama dengan si dia gitu ya. Kalau boleh memilih, kamu ingin memilih untuk tetap bersama dengan si dia gitu. Tapi ya kamu juga tidak bisa menafikan ada isu-isu tertentu gitu ya. Nah, kalau isunya adalah kamu sudah tahu dianya itu tuh punya wanita lain, sudah punya pria lain gitu ya. Nah, ini kan juga gawat ini kan gitu ya. Kamu bisa-bisanya jatuh cinta kepada dia yang sebenarnya sudah tidak lagi available gitu ya, tidak lagi boleh untuk kamu miliki gitu ya. Nah, ini membawa tantangan tersendiri kepada kamu gitu loh ya. Nah, karena banyak sedikitnya tentu kamu cemburu dong gitu ya, kamu cemburu gitu loh. Nggak usah pun kamu melihat misalnya dia lagi gandengan tuh sama pasangan dia yang lain ya, hanya membayangkan di dalam benaknya kamu aja, waduh sakit bos kan gitu ya. Sakit perih gitu loh ya di sana. Nah, hanya membayangkan dia itu tuh sedang kayak duduk-duduk santai gitu ya, padahal nggak ngapa-ngapain, hanya duduk santai aja gitu dengan pasangan dia yang lain. Alah gitu ya, rasa-rasanya bisa kayak semacam mengalami patah hati gitu ya. Lu atit mak gitu kan. Di situ kamunya mau ditinggalin ini orang udah terlanjur dicinta gitu ya, mau ditinggalin dia sudah ada memori-memori manis yang tidak rela untuk dilepas oleh kamu gitu ya, sudah ada kesan-kesan baiknya kamu tentang si dia gitu loh ya, sudah cinta, sudah ada kesan-kesan baik, sudah ada memang pengalaman-pengalaman baik gitu ya, pengalaman membahagiakan. Nah di sana, dan ada beberapa bisa aja ini kamu tanpa sadar, gitu ya, keliru untuk berpikir. Bisa-bisa itu ya, kadang-kadang kita boleh berpikir yang kayak, waduh kalau nggak dengan dia terus dengan siapa gue gitu ya, siapa lagi yang mau sama gue, siapa lagi orang yang bisa cocok dengan gue. Kan kadang-kadang kita mau kayak gitu ya kan. Nah di sana menjadi tantangan tersendiri pula bagi kamunya. Nah seperti itu ya. Jadi akhirnya di sini tuh kamu kayak bolehlah lari di sini ya, lari kepada lari kepada ketentuan Tuhan, ketentuan semesta gitu ya. Jadi ya bisa-bisalah belakangan hari ini tuh caranya kamu untuk menghadapi situasi ini lebih sering berdoa gitu ya, atau mungkin dengan sikap pasrah gitu loh ya, pasrah ya, kalau maunya Tuhan pemilik semesta ini kami bersama ya bersamalah gitu ya.
Karena kamu takut mengambil keputusan. Apa sih yang terbaik untuk harus kamu ambil menyikapi relationship ini, gitu. Nah, beberapa bisa memang ya, kalau kalian itu tuh praktisi energi gitu ya, atau misalnya kalian punya knowledge tuh tentang law of attraction kah, tentang law of apalah seperti itu ya, sinkronitas kah, gitu ya, law of assumption, law of ala macam-macam itu kan istilah-istilahnya. Nah, paling 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 jauh yang bisa kamu lakukan juga adalah yaitu mulai mempengaruhi ya, mempengaruhi energi dari semesta ini. Paling-paling seperti itu di sana. Nah, karena kalau dalam sikap secara nyata, bisa-bisa kamu boleh bingung itu. Ya, boleh bingung caranya merespon dia seperti apa. Gitu ya. Nah, jadi sehingga kamu boleh ya, sikapnya kamu adalah tanda petik seperti menahan diri dari si dianya. Contoh misal, kalau dia chatting kamu ya, bisa itu kamu kayak mikir, ini chattingan anak orang ini tuh dibalas apa didiemin aja ya, kan gitu kan. Bisa kamu mikir kalau untuk berinteraksi langsung dengan dia. Jadi ibaratnya masih lebih gampang lagi ya, kamu mengambil keputusan, ya sudah, aku bikin law of attraction aja dah gitu ya, lebih gampang. Nah, beda dengan kalau interaksi. Misalnya kamu ngelihat dia, ini anak disenyumin nggak ya, atau pura-pura aja aku nggak ngelihat dia, gitu ya. Ini jawab pertanyaannya dia panjang kali lebar apa secukupnya saja. Bisa tegang kamu di situ, bisa tegang kamu, gitu ya. Ini teleponnya dia diangkat sekarang atau dibiarkan, dianya nelfon 2-3 kali lagi baru ini teleponnya dia diangkat, atau bagaimana ini? Bisa ya, agak-agak bingung kamu di situ. Namun sebisa mungkin ya, kalaupun ada interaksinya kamu sama dia, ya kalau benar-benar nih terjadi interaksi, kamu nggak yang mau culas-culas juga sih kalau mari nampak ya. Kamu tetap nunjukin sisi manisnya kamu ke si pasangannya kamu ini, gitu loh. Kalau pas memang kamu membuka kesempatannya untuk terjadi interaksi dengan dia, gitu loh. Kamu berusaha untuk tetap baik-baik di sini. Nggak yang hanya pakai cara dingin, culas ke si dianya. Nggak. Tetap kamu kayak nunjukin sisi alamiah, sisi nature dari dirinya kamu yang memang orangnya lembut, yang memang ya baik hati gitu ya. Modelnya di sana. Gitu loh. Jadi apa yang menjadi isu bagi kamu? Sebenarnya itu tuh mari lihat dipahami kok sama si yang bebeknya kamu ini. Paham dia. Gitu loh. Ngerti dia. Bahwa apa saja lah ya, apa saja yang kamu anggap isu ya. Misalnya yang kayak tadi mari kasih contoh. Karena kalian LDRan atau karena dianya sudah berpasangan. Tahu dia bahwa ini menjadi sebuah kendala berat bagi kamu. Gitu. Tahu dia di sana ya. Jadi dia bukannya kayak nggak ngeh gitu ya, ngeh banget dia. Jadi sehingga dari pengetahuannya dia seperti itu, yang dia lakukan di sini adalah ya berusaha lah untuk sebaik mungkin ya membebaskan kamu dari tekanan-tekanan isu itu, gitu loh. Jadi dengan cara ya, misalnya dia menyempatkan, terutama belakangan hari ini, sering-sering ya, chatting kamu, nelfon kamu, video callin kamu, atau kemudian jika tidak ada jarak di antara kalian ya, jika cerita relationship ini bukan LDRan, mari lihat pengen ini, dia itu tuh sering-sering datang, jumpain kamu. Gitu loh ya. Nah, kalau kalian ternyata LDRan, apakah dia tidak pernah memikirkan untuk datang langsung berjumpa dengan kamu? Entah dia yang datang atau mungkin kamu yang di import ya. Kamu yang di import datang masuk ke wilayahnya dia ya. Ada pengen jumpa langsung sama kamu.
rencana-rencana di situ ada, wacana-wacana di situ ada, gitu. Kalau dilihat keinginannya dia mah juga bisa secepat mungkin, gitu loh. Cuman memang betul ada pertimbangan-pertimbangan di sini, pertimbangan uang kah, waktu kah, ya. Ini pertimbangan dua ini yang paling besar. Jadi ya uangnya dia bukannya ndak ada, tapi kok kayaknya untuk dialokasikan ke akomodasinya dia menjumpai kamu, nah ini tuh rasa-rasanya kok kayak belum cukup kah, seperti itu, ya. Atau kemudian waktu, gitu ya. Nah, jadi jika dia ternyata sudah punya suami, dia sudah punya istri, gimana caranya ini ya mencari alasan supaya dia boleh meninggalkan rumah untuk beberapa hari, gitu ya, dengan rangka tujuan berjumpa sama kamu. Bingung dia juga caranya itu tuh, alasannya itu tuh yang tepat apa. Nah gitu, ya, bingung cara tepatnya apa di sana. Itu loh kalau mari lihat. Jadi kalau dibilang ini orang brengsek aja isinya sama kamu, enggak juga sih, mari lihat, enggak juga. Gitu ya. Karena memang itikadnya dia tuh jelas sama kamu. Jadi bukan kamu aja yang memilih untuk bersama dengan dia ya. Tapi dia juga demikian. Dia pun juga memilih ini untuk bersama dengan kamu. Dengan segala macam model isu-isu hubungan kalian ya. Di sana. Jadi apakah kamu bertepuk sebelah tangan di sini dalam hubungan kalian? Enggak. Berbalas sambut ini. Berbalas sambut. Gitu ya. Di sana. Jadi untuk di saat sekarang, apa yang kamu alami, apa yang kamu pikirkan, ya, apa yang kamu rasakan, kurang lebih ya seperti itu juga yang dia alami, yang dia pikirkan, yang dia rasakan. Kurang lebih sama di situ, ya. Cuman kalau kamu banyak gentar-gentarnya, dia lebih banyak beraninya. Mari lihat. Gitu loh. Lebih banyak beraninya. Jadi kalau dilihat keoptimisan siapa yang ada dalam relationship ini, atau keoptimisan siapa yang besar dalam hubungan kalian ini, keoptimisan bahwa akan ada hal-hal baik ya, di saat sekarang itu tuh yang mari nampak adalah energi dari si dianya, gitu ya. Untuk di saat sekarang lah ya, itu tuh lebih besar keoptimisannya dia, gitu loh, bahwa hubungan kalian akan baik-baik saja, bahwa hubungan kalian masih bisa untuk diusahakan, bahwa hubungan kalian masih berpotensi untuk jangka panjang, seperti itu. Karena memang di sini ya bukan kamu aja yang cinta dia, dia pun cinta sama kamu. Kalau dilihat-lihat, angan-angannya dia tentang kamu, tentang kalian, ini tuh kayak sudah banyak ini, mari lihat, banyak ini di situ, ya. Jadi kalau untuk sampai sejauh ini, apakah dia melihat kamu orang yang ideal sebagai kekasihnya dia? Ideal banget, gitu loh. Di sana. Jadi ada yang istimewa lah ya pokoknya yang dia rasakan ketika dia itu tuh bersama dengan kamu, ya. Ada sesuatu yang istimewa perihal tentang dirinya kamu di mata si dianya. Jadi bahkan kamu itu tuh ya, itu tuh kayak masuk kamu, banyak kamu bisa mencontreng list. Kan setiap manusia tuh kan ada dia punya list itu ya. Aku tuh cocok, aku tuh kepengen ya kalau pacarnya aku modelnya kayak gini, gitu ya. Nah, mari lihat, masuk kamu bisa mencontreng list idealnya dia itu tuh, paling tidak itu tuh ada ya 60%. Paling sedikitnya tuh loh ya. Paling sedikitnya tuh ada 60%. Nah, ya, atau contohnya begini, kalau dia punya keidealan tentang seorang pria, seorang wanita, gitu ya, ada 10, gitu. 6 diantaranya, ada di kamu. Ya, paling sedikitnya 6 diantara dari 10 ini sudah ada di kamunya, gitu lah. Nah, di sana ya. Jadi sebenarnya nggak usah takut gitu. Waduh,
lupa mari mute. Perasaan tadi udah di mute dah. Seperti itu ya di sana. Jadi kalau untuk kecocokan antara kalian berdua cocok. Nah, kalau kamu sudah mengetahui pasti bahwa bahwa si dianya tidaklah seseorang yang sudah punya suami, bukanlah seseorang yang sudah punya istri, ya, mari nampak gas aja terus hubungan ini, gitu ya, gas aja terus. Walau kalian posisinya LDRan, gitu ya, gas terus, jangan takut. Gitu. Tapi ya kalau dia sudah punya suami atau istri, idealnya mah jangan main-main sama bini orang, sama laki orang, jangan. Kalau dia hanya punya pacar, enggak masalah juga, gas sebelum janur kuning melengkung, gitu ya. Sebelum janur kuningnya dia melengkung dengan pacarnya itu ya, gas, gitu. Jangan kamu nanggung-nanggung, mainkan terus, gitu. Terutama kalau kamu laki-laki ya. Mainkan terus karena ini chance potensinya untuk kalian berdua bisa melangkah lebih jauh masih terbuka lebar di sini ya. Oke lah, baik, sekarang mereka akan tarik koin dulu biar kita cari tahu kepada Scorpio mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koin berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja. Hanya ada 3 zodiaknya. Baik, mari awal dari inisial P, putih. J ada jarum, T ada tali, S ada 1, B ada bulan, U ada udara, O ada orang, K ada kata, D ada 2, W ada warna, G ada gelas. Masuk kita ke zodiak, energi dari Libra di sini. Ya, kemudian ada energi dari Scorpio, energi dari Capricorn hadir menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.